Dan semakin bertumbuh dewasa, saya semakin merasa berbeda gitu. Teman-teman cowok semua pada ngomongin cewek, saya malah ngeliatnya cowoknya, cowok-cowok gitu kan ya. Sampai akhirnya saya benar-benar kayak di satu titik di mana saya benar-benar ya percaya nggak ada Tuhan. Saya ngerasa nggak ada benar atau salah. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang di Ngopi di Teras bareng Rian. Sekarang formatnya beda. Bintang tamu kali ini adalah Bro Sihol. Bro Sihol ini adalah saya ketemu Bro Sihol, saya DM di Instagram. Kebetulan Bro Sihol ini adalah orang yang aktif dalam gerakan itu ya, Bro. Not the same love ya. Iya. Ya, itu nanti bisa kita ngobrol-ngobrol nanti. Mungkin kita akan awali dengan percakapan. Mungkin Bro Sihol dulu bisa diceritain latar belakangnya dulu, Bro. Oke, jadi saya memang dari kecil lahir di keluarga Kristen ya, ke gereja. Cuman memang waktu itu kayak cuman kebiasaan aja sih, nggak waktu itu kurang benar-benar mengimani gitu loh bisa dibilang, keluarga kami juga gitu kan. Jadi saya waktu kecil tuh mengalami kekerasan fisik dari mama gitu kan. Nah terus juga ya juga saya dari kecil merasa berbeda, jadi saya mengalami juga bulian gitu kan. Dan semakin bertumbuh dewasa saya semakin merasa berbeda gitu, karena kok ternyata yang kalau teman-teman cowok semua pada ngomongin cewek, saya malah malah ngeliatnya cowoknya, cowok-cowok gitu kan ya. Jadi semakin merasa berbeda lagi gitu. Dan tapi di satu sisi, walaupun waktu itu memang waktu itu nggak benar-benar keluarga kami nggak istilahnya Kristen, cuma agama aja gitu. Tapi saya waktu itu cukup rajin baca Alkitab sih. Dan saya ada renungan buat anak-anak, waktu itu kan masih kecil ya, waktu SD yang saya ikutin. Nah terus sampai di suatu ayat yang bilang ya itulah, kita tahu ya di ayat 1 Korintus itu ya, yang bilang bahwa ya banci, pemburit gitu kan tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah itu yang bikin saya waduh jadi saya ngerasa kayak ada suatu peperangan dalam diri saya gitu. Di satu sisi saya punya perasaan ini, di sisi lain iman ini kitab yang saya imani bilangnya begini gitu kan. Jadi saya kayak bingung gitu kan. Dan saya waktu itu mencoba berubah dengan ya berbagai macam cara, dengan waktu itu yang saya tahu sebagai seorang anak ya, saya coba untuk mungkin bisa lebih berjalan seperti lebih maskulin gitu kan, bicara mungkin supaya jadi maskulin, terus memaksakan diri, harus suka laki perempuan gitu kan ya. Tapi akhirnya ya semua usaha saya itu sia-sia gitu, dan saya selalu berusaha tapi selalu gagal, sehingga saya di kira-kira mungkin sekitar setelah lulus kuliah itu ya, jadi ini prosesnya gagal coba ini udah dari SMP. Saya SMP bahkan pernah ya minta sama Tuhan tolong angkat ini gitu kan, saya nggak mau ini gitu, karena memang saya nggak pilih gitu kan. Jadi dari sekitar SD akhir, SMP awal sampai lulus kuliah kerja, itu selalu dalam siklus itu, coba gagal. Jadi akhirnya suatu ketika saya kayak udah capek kayak gitu ya, karena itu kan waktu yang panjang ya, bukannya pendek ya. Panjang banget. Jadi sehingga akhirnya saya bilang gini, Tuhan cuma antara dua nih, antara engkau nggak mau atau engkau nggak bisa menolong saya. Soalnya saya udah nyoba-nyoba kok nggak berhasil gitu kan. Seperti nggak ada jawaban ya, Bro. Betul. Akhirnya saya, dan ada yang kayak suara bilang gini, memang kamu terakhirnya kayak gitu kan. Ya udahlah, saya pikir gitu kan ya. Ini ya, saya kan udah lumayan tua ya, usia udah 44. Jadi ini sebelum zaman internet loh ya. Iya. Maksudnya udah sih internet waktu itu udah masuk, tapi belum kayak sekarang. Dulu masih lambat, terus belum ada sosmed gitu ya. Oh iya. Tapi udah ada, jadi ini bukan saya dapat lewat sosmed gitu loh, pikiran ini kayak ada yang masuk aja gitu loh. Emang kamu akhirnya kayak gitu loh, terlahir kayak gitu. Saya oh ya udahlah, saya pikir gini, kalau memang saya seperti ini, ya udah, daripada udah di sini di dunia menderita, di akhirat menderita, ya minimal di dunia bersenang-senang gitu loh. Dulu gitu.
akhirnya pemikirannya gitu. Karena kan saya orangnya memang orang yang cukup rasional ya, Mas. Dalam artian gini, Iya. saya timbang-timbang aja. Ya udah daripada dua menderita, ini nggak bisa diubah. Ya udah satu meninggal deh, seneng-seneng lah gitu. Pokoknya saya gitu aja pemikiran waktu itu, gampang Penting gitu. happy di dunia mungkin ya. Iya, habis saya merasa nggak bisa ngubah kan, jadi ya Iya. udah gitu kan. Ngapain kalau nggak bisa ubah di sini jadi menderita juga di sini terus nanti sama menderita, udahlah gitu kan. Kayak rasa akhirnya di situ saya mulai meng-embrace identitas saya sebagai ya jati diri sebagai seorang gay Hmm. dan pelan-pelan saya juga menjadi seorang ateis gitu kan. Oh, Pelan-pelan saya menjadi seorang ateis, iya. sempat jadi ateis berarti itu. Iya, jadi karena ya nggak tahu lah mungkin karena saya harus juga karena gini waktu itu setelah saya bilang ambil keputusan ya udah nggak apa-apa nikmatin aja. Waktu itu setiap saya mau melakukan dosa Hmm. ya nggak bisa dipungkiri di hati ini ada yang bilang ini salah. Tapi saya kayak menekan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah jangan. Dinormalisasi terus ya bro pokoknya. Iya, dan itu prosesnya terus-terusan loh. Saya mengeraskan Hmm. hati saya, "Nggak apa-apa, nggak apa-apa, terusin aja nggak apa-apa. Ini apa sih berisik banget suara ini?" Gitu kan, ya bisa bisa bilang kayak gitu kan. Sampai akhirnya saya benar-benar kayak di satu titik di mana saya benar-benar ya percaya nggak ada Tuhan. Saya ngerasa nggak ada benar atau salah, bahwa, benar salah itu relatif dan ya waktu itu istilahnya bisa dibilang, kompas moral saya adalah begini, yang penting saya nggak nyakitin orang lain, udah itu aja. Hmm. Udah mulai Jadi punya paham seperti itu ya. iya, udahlah kan gini, ini kan hidup saya, yang penting saya nggak nyakitin orang lain, akhirnya sampai Iya. kayak gitu. Tapi yang satu hal yang saya rasakan adalah waktu itu ketika saya mengejar ya semua kedagingan saya, mmm, ya kosong sih rasanya. Maksudnya gini, memang kalau secara singkat sih, langsung dapet kenikmatan itu, Iya. ya, nggak bisa Instan. dipungkiri. Heeh, itu nggak bisa dipungkiri ya, kalau dosa nggak ada nikmatnya siapa yang mau berdosa, Betul. ya kan? Jadi saya nggak bakal bilang, "Oh nggak enak gitu loh berdosa tuh enak." Secara jangka pendeknya gitu kan. Iya. Tapi selalu jangka panjangnya, waduh bener-bener kayak nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada artinya di hidup ini gitu. Akhirnya tuh saya selalu dalam kayak cari lagi, apalagi yang baru, selalu bosan. Saya Jadinya ingat levelnya naik terus ya. betul, ya itu dia. Hmm. Sampai segala macam saya coba, termasuk apa? Coba ubah gaya rambut. Waktu itu rambut dilurusin, diteriakin sama sama tukang ojek. Towing sus, apaan sih saya bilang gitu kan. Saking semuanya saya mau ubah gitu, maksudnya kayak bosan gitu, saking bosannya. Kan selalu bosan, pokoknya kayak nggak ada kepuasan gitu dalam hidup, Iya, nggak ada kepuasan yang sejati. yang sejati gitu kan ya. Hmm. Jadi sampai akhirnya di tahun 2010 sih itu ya, di tahun 2010 ya saya di suatu, mmm, hari yang biasa di mana saya waktu itu lagi main game. Jadi saya waktu itu kecanduannya banyak, kecanduan pornografi, kecanduan game, mmm, memang waktu itu saya bukan yang tipe, seks bebas sih. Saya sangat Iya. hati-hati soal itu karena saya Hmm. punya sepupu yang meninggal karena AIDS. Hmm. Tapi dia karena narkoba. Dia meninggal AIDS dan saya ada di saat terakhir dia menghembuskan nafasnya, saya ada di samping dia. Jadi saya ngelihat sendiri kondisi dia, saya ngelihat bagaimana dia dari yang ganteng, yang bagus, pokoknya gitulah ya, sampai akhirnya saya ngelihat kondisi akhirnya yang benar-benar udah mengenaskan banget lah ya. Hmm. Pokoknya kayak gini deh, buat nafas aja udah susah banget, terus kulit sudah kusam gitu ya. Waduh itu nggak, mmm Serem ya. serem itu dan itu gini, ini bukan saya lihat di TV, beda ya kalau kita lihat TV Iya, mungkin iya. kayak, ya udahlah, itu kan orang lain ya. Ini orang yang saya dulu tumbuh besar bersama, kami dulu sering nginep, kami sering main bareng. Jadi efeknya itu bener-bener kayak di kepala saya nih kayak begitu loh. Jadi Kena saya tuh kayak mental banget ya. Kena kena mental. mental banget, bener, mental banget. Saya akhirnya gini, saya nggak mau kayak dia, saya berjanji saya nggak mau kayak dia. Jadi waktu itu makanya saya sangat membatasi diri, ya udahlah Hmm. bokep aja gitu. Saking saya Ya, takutnya. aman-aman aja lah ya mungkin. Iya gitu loh, secara amannya secara fisik ya, tapi kalau dosa ya dosa gitu loh. Ya tetap dosa, dosa nggak ada Tetap kecil besar. betul. Cuma minimal kena penyakit saya pikir gitu kan. Hmm. Nah nah terus ya, ya pokoknya saya lagi main game kan ya, tadi saya bilang kecanduannya saya banyak salah satu game. Nah terus, waktu itu mama bilang gini,
Waktu itu mama udah bertobat ya, udah banyak berubahnya. Mama bilang gini, mama mau pergi dulu ya, mau pelayanan gitu kan. Kamu jangan lupa makan siang. Itu kan dia di lantai 1, saya di lantai 2. Terus saya dari lantai 2 kayak langsung teriak marah-marah sama dia gitu kayak bola kata-kata kasar lah ya. Tapi mama nggak ngomong apa-apa, dia pergi, dia keluar. Tapi saya sendiri jadi diam sendiri, tertegun sendiri kayak gini. Kok saya marah-marah ya, saya bilang gitu. Kan dia cuma bilang, dia bahkan nggak suruh saya berhenti main game loh. Dia cuma bilang, mama udah siapin makan siang, jangan lupa makan siang. Tapi saya bingung kenapa saya marah-marah kayak orang kesetanan gitu kan. Terus tiba-tiba itu pertanyaan yang pertama muncul di hati, siapa saya, kenapa saya jadi kayak gini gitu kan ya. Saya kayak nggak merasa asing sama diri sendiri. Terus tiba-tiba muncul aja pertanyaan yang kedua, apakah gaya hidup saya sekarang ini sustainable, bisa berkesinambungan sampai saya tua. Terus saya mikir-mikir, kayaknya enggak deh, saya bilang gitu kan ya. Dan saya juga teringat ada seorang pria gay, dia orang luar negeri sih. Usianya waktu itu, jadi kan waktu itu 2010 saya 30 tahun, waktu itu dia mungkin usianya udah hampir 60 ya, 50, mungkin 55 ke atas gitu ya, saya lupa. Terus saya ingat bagaimana di usia dia yang kayak gitu, dia masih pesta-pesta, yang pokoknya benar-benar hidupnya kayak nggak ada maknanya gitu loh, cuma ya gitu aja, seks sana Nggak sini mikir aja ke gitu. depan. Iya, padahal sudah usia tua itu saya mikir gini, masa saya masih tua mau kayak begitu terus, saya nggak mau gitu. Masa saya masih tua mau kayak gitu. Jadi saya bilang, nggak, ini bukan gaya hidup yang sustainable, saya bilang. Di situ yang pertanyaan yang ketiga gini, kalau nggak ada Tuhan, apa artinya penderitaan? Karena kan kalau ateis mikirnya gini, kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Kan ateis kan selalu bilang Iya gitu kan. betul. Ya. Mereka selalu pertanyakan Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak menghilangkan penderitaan atau menghilangkan evil, kejahatan? Tapi kali ini pertanyaannya dibalik. Kalau tidak Tuhan, apa artinya penderitaan? Terus logika saya main dong. Tunggu. Kalau nggak ada Tuhan, maka penderitaan itu nggak ada maknanya. Kalau penderitaan nggak ada maknanya, itu kan istilahnya kayak, ya lu sial aja gitu loh, bisa Iya. dibilang. Emang lu dapet sial aja hidup lu gitu kan. Terus saya jadi mikir, kalau misalnya penderitaan nggak ada maknanya, terus kebetulan saya sial aja nih, saya sial dalam hidup, saya dapat di keluarga yang sial gitu kan. Terus ngapain saya hidup? Toh semua manusia pasti kan akan ada sialnya ya. Iya. Iya kan? Ada momen pasti kita sial, nggak mungkin kita nggak sial. Iya. Ada momen di mana kita akan menderita. Mungkin penderitaannya akan berbeda setiap orang. Ada yang mungkin penderitaannya dahsyat, yang mungkin ada yang enggak. Tapi kita ada momen-momen di mana pasti kita menderita. Dan penderitaan kita pasti paling banyak itu dari orang lain. Nggak semua orang pernah mengalami eh, apa eh, eh, natural disaster, bencana alam gitu kan, bencana Iya. alam atau apa Nggak gitu kan. semua sama. Gak semua orang pernah itu, tapi semua orang pasti pernah dikhianati atau merasa ditolak oleh sesama. Pokoknya gini, Iya. penderitaan manusia yang paling pasti itu dari sesama kita. Betul sekali itu. Benar. Nah, terus saya mikir gini, kalau dari sesama kita, harusnya solusinya adalah dengan pola pikir kayak ateis ya, tanpa Tuhan, tanpa makna. Ya mendingan semua manusia bunuh diri, selesai. Toh, iya kan? Toh nggak ada maknanya juga. Ngapain kita menjalani hidup ini dengan kepastian akan menderita pada suatu titik tertentu, pada suatu level tertentu, tanpa makna. Menurut saya itu nggak logis, nggak masuk akal. Mendingan kita semua bunuh diri, rame-rame, selesai. Nggak ada lagi masalah di dunia ini. Habis. Habis kan? Toh nggak ada akhirnya juga, nggak ada maknanya. Ngapain? Terus Iya. saya jadi mikir gini, oh kalau gitu nggak mungkin dong. Masa solusinya semua manusia bunuh diri gitu kan ya? Oh berarti pasti ada Tuhan, saya mikir gitu. Makanya pasti penderitaan saya ada maknanya. Terus habis itu saya kayak dikasih lihat semua dosa-dosa saya gitu ya. Dosa-dosa saya yang banyak itu ya, semua kemesuman, kemaksiatan. Kayak di depan mata saya Slideshow. Heeh. Kayak slideshow gitu ya bro. Iya, kayak slideshow gitu kan. Tapi lucunya yang saya rasakan waktu itu bukannya penghakiman, bukannya tudingan. Tapi malah Tuhan bilang gini, yang waktu itu saya merasa Tuhan bilang gini, oh ikut aku Sihol, karena jalan yang kamu ambil sekarang itu akan membawa kamu kepada kebinasaan. Jadi yang saya dapatkan bukan hakiman atau tudingan, tapi malah undangan untuk ikut dia. Dan tapi di situ saya benar-benar merasakan keberdosaan saya, dan saya mungkin gila, saya udah berdosa begini aja. Saya menyadari ketidaklayakan saya aja, saya. Kok Tuhan masih mau ya? Dan itu akhirnya saya gini, oh ini dia kasih yang selama ini saya cari gitu kan ya. Tapi saya waktu itu masih sempat bergumul, karena saya pikir gini, gimana ya saya berhenti jadi seorang gay? Karena saya ngerasa nggak mungkin kita berhenti gitu kan ya. Karena
saya ngerasa itu bagian dari darah daging saya harus mati dong, untuk saya bisa stop jadi gay, gitu kan. Karena sama seperti bagaimana orang berarti jadi laki-laki atau perempuan, ya nggak bisa kalau dia terlahir kayak gitu kan. Itu Iya. pikiran saya waktu itu. Tapi saya ingat memang di Alkitab dibilang kita harus mati terhadap dosa gitu kan. Ini setelah ya, tapi waktu itu saya nggak ngerti gitu kan. Beda, belum ya, belum. Iya, belum ngerti waktu itu. Terus setelah saya timbang-timbang dalam pikiran saya mana yang enak mana yang enak, saya dengar ada suara dia bilang gini, hanya orang bodoh yang menolak kasih sempurnaku. Saya langsung, hah? Saya bingung. Ini saya di lantai 2, ya lantai 2 itu cuma ada satu kamar, saya sendirian dan di rumah waktu itu kosong. Saya kaget, saya langsung tersentak. Saya ngelihat sekeliling kamar saya nggak ada siapa-siapa. Terus saya di situ bilang, oke Tuhan, saya nggak mau jadi orang bodoh itu, saya mau ikut Engkau. Saya nggak ngerti ikut Engkau kayak gimana, tapi saya percaya Engkau tolong saya. Waktu itu saya cuma satu punya pemahaman gini tentang Tuhan. Tuhan itu baik, udah selesai. Istilahnya gini, kalau orangnya baik, masa dia mau bawa kita ke tempat yang jahat? Nggak mungkin Bener kan? banget. Logika saya gitu aja. Bener banget. Gitu aja, iya kan? Namanya orang baik, masa kita mau iya kan? Jadi saya Iya. pikir ya udah gitu aja. Udahlah Tuhan itu baik, saya nggak ngerti mau hidup saya mau kayak gimana, saya nggak ngerti. Udahlah Yang ikut. pasti ngikut aja karena saya percaya dia baik, udah gitu aja. Waktu itu saya belum tahu tuh kayak semua macam soal eskatologi lah, apalah segala macam gitu kan ya. Segala macam denominasi Kristen apalah saya nggak tahu lah dulu kan gitu ya. Sejarah kekristenan saya nggak tahu dulu. Saya cuma percaya gini, Tuhan baik, udah kita ikut aja. Dan memang setelah itu saya dipimpin untuk berdoa. Dan setelah saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya mohon pengampunan untuk dosa-dosa saya mohon pengampunan, saya meraskan hati saya. Sekarang saya udah milikmu sepenuhnya, buatlah aku seperti yang kau mau. Tapi saya masih bilang gini, kalau boleh saya ingin tetap gay. Aduh. Masa ada Eh, sempat permintaan seperti itu? Karena kan waktu itu masih pola pikir ateis, merasa nggak ada yang salah, Iya. iya kan? Mm-mm. Kalau boleh saya bilang pengen tetap gay. Nawar, Terus saya masih bilang, nawar sama Tuhan. "Heeh." Tapi pas saya bilangin dalam nama Yesus, amin. Terus kayak di sini nih kayak gini, ada sesuatu yang kebuka gini. Tunggu, saya nggak mau jadi gay. Itu nggak tahu dari mana ya. Iya, Lena, saya nggak tahu dari mana. Hmm. Pokoknya tiba-tiba kayak saya nggak mau jadi gay. Kayak saya punya suatu pemandangan yang berbeda aja. Hmm. Nah terus dari itu adalah sebenarnya awal sih ya, Li. Bukannya saya habis itu dari sempurna nggak. Saya banyak banget Belum, jatuh bangunnya. masih jatuh bangun setelah itu ya bro. Banyak banget, bahkan setelah saya bahkan mungkin setelah 5 tahun pertobatan saya sempat terlibat dalam hubungan emosional yang nggak sehat gitu dengan seorang laki-laki gitu. Jadi yang ya saya mau bilang begini sih, ya saya juga nggak mau bilang saya udah sempurna, nggak gitu loh. Tapi saya percaya itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Saya tahu saya nggak layak, tapi ya Tuhan mau menyelamatkan saya. Tapi yang pasti saya udah nggak mau membenarkan dosa saya. Istilahnya saat saya berdosa, kalau dulu kan saya membenarkan bahwa saya terlahir seperti ini nggak apa-apa. Kalau sekarang ketika saya berdosa, saya mau bilang ya udah saya salah, Tuhan tolong saya, ampuni saya. Mohon Dan ampun langsung pokoknya. iya, Dosa. dan saya rasa itu dua sikap yang berbeda ya daripada kita membenarkan, apalagi yang dibilang. Ada lagi beberapa yang bilang gini, menjadi gay itu adalah anugerah dari Tuhan. Waduh, Keblinger iya. ya bro. Nah itu dia. Jadi saya nggak mau bilang di sini, oh nggak, saya udah sempurna nggak. Saya cuma bilang bahwa yang pasti saya di sini adalah cuma anugerah Tuhan, dan sikap saya adalah dosa itu salah, udah itu salah, selesai. Bukan berarti saya kebal terhadap dosa, tapi saya juga mau membenarkan itu. Jadi kurang lebih itulah. Dan akhirnya kayak Tuhan juga kasih visi waktu itu untuk membuat satu komunitas namanya Transform Life Community atau bisa disingkat TLC. Ini adalah komunitas untuk orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sama jenis atau gender dysphoria. Dan kami ini interdenominasi, jadi kami ada dari semua denominasi Kristen ya, termasuk yang Katolik juga ada gitu kan, semuanya lah. Karena buat kami di sini adalah bukan soal denominasinya, tapi bagaimana kita sama-sama berjalan dalam kekudusan dengan Tuhan. Itu Masalahnya platformnya soal online itu. online dan juga ketemuan. Oh, ada pertemuannya, berarti misal di seluruh Indonesia gitu, ada di daerah-daerah tertentu. Ya. Tapi kalau yang anggota dikit biasanya nggak ketemuan sih. Yang biasanya ada pertemuan tuh di Bandung, di Jakarta karena anggota cukup banyak, di Jogja, kadang juga di Surabaya. Itu karena anggota cukup banyak di 4 kota ini gitu. Websitenya apa bro? Nanti bisa tak cantumin Ya, di sini. di www.tlc-indonesia.com. tlc-indonesia.com ya. Oke. Ya. Jadi akhirnya kami bentuklah komunitas ini. Itu tahun berapa bro? Kalau boleh, sorry. 2019 kami mulai. 2019. Sebelum Jadi COVID masih gitu ya berarti. Iya, sebelum COVID. Nah, kami berubah jadi online justru karena COVID. Tapi justru Tadinya ada berarti dari offline dulu ya? Iya.
pertemuan Tapi offline. justru ada blessing in disguise-nya. Hmm. Karena pas kami online malah ternyata lebih banyak lagi anggota Wah, kami. iya. Soalnya banyak Ah, orang di rumah semua. Waktu COVID itu kan betul. di rumah semua. Dan akhirnya dari seluruh Indonesia. Tadi kami cuma di Jakarta. Hmm. Totalnya berapa tuh anggotanya, Bro, sekarang, Bro? Sekarang ini yang aktif itu sekitar Hmm. 100-an. Wah, lumayan lah. Kam- Udah. bulan apa ya, bulan saya sampai lupa, bulan Mei kami baru aja retreat ya, baru aja kami retreat nasional itu kemarin ada 70 orang. Wah, puji Tuhan lah. Iya. Ya semoga gerakannya makin makin apa bisa membantu teman-teman jalan ke jalan Tuhan yang makin benar. Ada. Mungkin kalau Bro Siol sendiri di 2010 itu kan yang dengar suara itu belum merupakan titik balik ya. Ya. Setelah itu mungkin yang ada peristiwa lain yang bikin titik balik benar-benar, oh aku switch switch off dari kehidupanku yang lama, terus switch on ke kehidupanku yang baru bersama Yesus itu kira-kira kapan dulu? Sebelum apa langsung bikin TLC ini apa sebelumnya? Sebenarnya 2010 itu udah titik balik sih. Jadi Udah titik balik berarti. itu udah banyak banget perubahan saya gitu loh. Karena Hmm. apalagi kalau dibanding saya sebelumnya tuh bisa masturbasi itu minimal 3 kali sehari. Wah, udah itu ya apa Dan namanya kecanduan banget. dan itu bisa sangat jauh berkurang gitu loh. Bisa mungkin kayak setahun jadi kayak cuma sekali atau 2 kali gitu loh. Terus kalau apa namanya mungkin di komunitas di TLC itu mungkin ada yang benar-benar dia pertobatannya wah ekstrim sekali. Kan pasti lebih ada orang lain yang merasakan lebih ekstrim mungkin kalau berkenan diceritain mungkin gue ada cerita nggak? Oh iya, ada juga misalnya gini kayak ada yang seorang yang dia tiap minggu nih, ya, biasanya tiap minggu tuh buka kamar. Terus em, dia apa tuh bisa 5-6 orang Wah, dan orangnya random aja datang masuk gitu loh. Dia buka kamar di hotel terus dia datang. serem ya tapi ya. Iya. Dan dia pernah bilang kayak gini, saya kayaknya nggak mungkin berhenti. Itu ini awal-awal gede gabung ya. Saya bilang gini, eh ya kalau kita pakai pikiran sekarang juga mungkin nggak bisa gitu. Saya juga merasa dulu mungkin saya nggak bisa berhenti gitu kan dulu. Tapi kalau kita mau percaya dituntun pasti lama-lama bisa. Dan ya sekarang puji Tuhannya dia udah nggak loh. Udah nggak berhenti Udah sama nggak sekali weekend. Kalau weekend dia ya ngapain yang lain gitu loh justru. Ada kegiatan kegiatan positif. yang lain justru. Ini kalau TLC itu hanya untuk gay atau mungkin ada komunitas lesbian gitu? Oh iya semuanya dong. Kita Oh mau semua ada LGBT semuanya. berarti Ya mencakup LGBT transgender semua. juga. Mm-mm. Kalau yang dari 100 member itu cowok ada berarti cowok cewek Iya, tapi memang banyakan cowok sih. Mungkin bisa dibilang cowok itu 90 berapa ya? 7% kali. oh, Ceweknya dikit banget. Iya. mayoritas ya. Ah, Base-nya di Jakarta ya bro ini. bisa di Jakarta betul. Perubahan besar apa sih sebenarnya kalau setelah menerima Yesus ya berarti ibaratnya kayak kalau saya bilang istilah saya mungkin menerima Yesus ya menerima Yesus kembali karena sebelumnya Bro Iya. Sihol kan sudah bersama Yesus cuman karena jatuh dalam dosa meninggalkan Yesus kemudian menerima Yesus kembali itu perubahan yang wah ini loh kenyamanan sejati ini kebahagiaan sejati itu apa yang dirasain Bro? Nah ini nggak cuma saya aja sih ini, tapi juga Ya saya ya. banyak yang di anggota kami ya. Sebenarnya perubahan yang paling utama itu bukan di ketertarikannya, tapi justru gini. Kita Nah tuh ini punya suatu rasa keamanan, rasa security. Nah, security benar. Jadi ada kan saya juga mungkin saya nggak cerita. Saya waktu itu berapa kali mau bunuh diri. Ada juga yang dia berapa kali nggak bunuh diri, nggak puas sama diri gitu kan, yang nggak terima. Tapi di dalam Kristus kita malah bisa merasa ya udah kita bisa berdamai dengan diri kita. Dengan segala kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita bisa berdamai, kita bisa terima, kita nggak banding-bandingin diri kita, karena salah satunya dulu penyakitnya gitu, saya banding-bandingin diri saya, dia kayak begini, dia kayak begitu. Terus saya jadi Sama selalu merasa judging Tuhan, ya, mungkin kita "Hah? ngejudge orang tanpa komunikasi dulu mungkin ya. Ya ngejudge dalam artian kita merasa lebih minder. Ya, oh lebih minder itu ya. Heeh. Misalnya kayak kita lihat, wah dia kok badannya lebih bagus atau apa, kita jadi Oh, minder gitu.
gitu. Jadi rendah diri banget itu ya, merasa Jadi rendah diri ganteng. banget, betul. Jadi yang saya rasakan malah justru sekarang saya bisa lebih santai, hidup dulu tuh nggak santai. Bro, dulu tuh saya kayak hidup tuh kayak selalu ada yang harus ditutupin. Hidup tuh kayak harus selalu pakai topeng. Dulu tuh kayak selalu pakai topeng. Capek Penuh rasanya. tekanan juga ya. Ya benar itu dia tekanan, penuh tekanan, tertekan banget. Nah, kalau sekarang itu benar yang Tony bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kepadamu kelegaan. Jadi yang paling saya rasakan adalah kelegaan. Itu dia, Kelegaan ya. Iya. kelegaan. Dan kelegaan ini yang justru memampukan kita untuk kita tidak menghidupi dosa itu sih. Betul betul betul. Jadi bukannya fokus mengubah dosa itu, tapi justru bagaimana kita ya untuk kita terus merasakan kelegaan itu. Hmm. Kalau respon dari keluarga sendiri kalau sudah Bro Sihol sendiri mengalami pertobatan, keluarga mungkin reaksinya gimana responnya? Ya, Apa mungkin gitu sebelum mereka. keluarga sebenarnya tahu kan kalau keadaan Bro Sihol seperti ini, keluarga tahu nggak? Saya nggak tahu ya, kayaknya sih nggak sih, soalnya gimana ya, papa mama kan udah cukup tua, jadi saya rasa bahkan mereka nggak kepikiran gitu. Ini kan bukan hal yang umum ya. Mhm. Eh, Walaupun memang mungkin mereka ngelihat saya beda, tapi mungkin mereka nggak sampai ke sana, saya rasa gitu kan. Nggak kepikiran sampai ke sana. Nggak kepikiran. Walaupun memang Mungkin saya pernah mayoritas teman-teman juga banyak yang keluarganya nggak tahu juga ya, yang di iya PLC itu mungkin. biasa. Kecuali mungkin kalau keluarganya agak lebih muda mungkin ya, karena kan udah lebih terpapar ya, Hmm. ya kan. Kalau yang misalnya kayak seusia saya gitu udah jadi orang tua ya mungkin mereka udah lebih tahu gitu. Tapi kalau yang orang tua saya kan udah tua banget. Ini bahkan suatu yang Jadi bahkan ketika saya akhirnya cerita kesaksian saya bagaimana Tuhan Hmm. mengubahkan saya, mereka tuh kayak nggak ada ngomong apapun. Mereka cuma kayak diem. Oh oke, udah bagus puji Tuhan. Kenapa? Awalnya saya agak sebel sih, kenapa sih mereka nggak mau tahu, nanya kayak atau apa. Tapi setelah saya pikir-pikir, pasti mereka bingung lah. Bayangin ayah saya tuh kelahiran 1937 Wah, atau 34. udah itu banget ya. Iya Lah, makanya. Jadi pasti kan buat dia nih kayak ini apaan nih, makhluk apa gitu kan. Jadi dia pasti nggak punya framework buat nanyain itu gitu. Jadi saya akhirnya oh ya udahlah, pasti mereka juga bingung mau nanya apa gitu kan. Dan puji Tuhan kalau saudara-saudara semua sangat mendukung ya. hmm. Apalagi saudara-saudara saya malah kayak dalam tanda kutip ya kayak bangga gitu. Abang saya suka cerita ke temennya, nih adik gue nih gini, gini. Diceritain sama temen-temen. Nggak apa-apa bro, itu kan apa membawa kabar baik. Iya betul betul. Terus kalau ngajain teman-teman untuk bertobat tuh tantangannya apa sih bro sebenarnya? Kalau dari Bro Sihol sendiri, ngajain orang untuk bertobat tuh tantangannya apa? Yang terbesar, yang terberat mungkin? Mungkin gini, karena mereka sudah sebelumnya banyak dihakimi ya. Hmm. Sehingga akhirnya ketika kita ngomong kayak gini, mereka langsung modenya mode bertahan. Oh, itu ya, menutup diri langsung ya? Ya, mereka tuh langsung kayak mereka pikir saya menghakimi mereka, Hmm. gitu kan? Karena Karena sudah selama ini terbiasa dihakimi. ah, itu dia. Stigma, Jadi stigma masyarakat yang negatif, terus kalau soal itu, jadi ya, memang apa namanya, menut, mereka mundur dari komunitas, menarik diri mungkin ya, kalau nggak salah ya. ya. Dan Kemarin beberapa episode lalu tuh saya sempat ngobrol dengan Romo, hmm, pastor di gereja Katolik itu dia menulis buku tentang apa namanya, tentang ini bu. Bentar. Mungkin kalau itu nanti bisa dibaca-baca ya. Ini mungkin cuman dia dari tesisnya sih. oke. Heeh. Jadi Romo Oh, saya lihat Ivan itu tuh ininya. Saya lihat podcastnya. nanti podcastnya coba dilihat boleh dong bro. Itu sama Romo Ivan dia dari tesisnya dia dulu. Kalau di gereja itu Romo Ivan berusaha untuk merangkul karena katanya dia kalau kita nggak rangkul komunitas dari LGBT itu kayak disingkirkan atau mungkin dijudge gitu, justru makin menjadi katanya. Nah, Betul. kalau Romo Ivan sendiri juga kemarin dia berusaha untuk merangkul gitu, Bro. Oke. Iya. Mungkin Bro ada pesan-pesan kalau sama untuk teman-teman di sini yang lihat video ini buat teman-teman yang mungkin masih masih eh, berendam apa masih istilahnya apa ya? Masih bergumul dengan
seperti ini gimana, Bro? Iya. Paling tadi sih ya, bahwa mungkin manusia menghakimi ya, mungkin masyarakat, keluarga menghakimi. Tapi Tuhan itu dia datang untuk menyelamatkan, Tuhan Yesus Mhm. datang untuk menyelamatkan. Apapun dosanya, Tuhan menerima kita ya. Seperti dibilang bahwa bahkan waktu kita masih berdosa, Kristus mati buat kita. Jadi tanggalkan semua pertahanan kita, Mhm. datang saja sama Kristus ya. Kita nggak bakal ditolak kok ya. Dan kita bisa datang apa adanya. Kayak tadi saya datang dengan Tuhan, saya masih pengen tetap gay gitu. Datang dengan pikiran itu, tapi Tuhan terima gitu. Karena Tuhan tahu kok ini semua proses gitu. Yang penting apa kita mau percaya dulu aja ya. Jadi tanggalkan semua pertahananmu, ayo datang ke Tuhan supaya biar Tuhan yang nanti mengubahkan kamu. Jadi bukan kita yang ngubahin. Bukan saya yang ngubahkan diri saya, tapi Tuhan yang mengubahkan kita. Pokoknya kita Jadi, mau aja ya. yang penting kita mau. Karena memang kalau ditanya saya punya nggak kekuatan untuk mengubah diri, saya nggak punya. Tapi kekuatan itu datangnya dari Tuhan gitu. Itu aja sih Mantap. palingan. Ya. Kalau apa namanya tadi kan saya sempat juga lihat di profilnya Bro Siul itu kalau yang website yang Not the Same Love ya, itu apa sama dengan TLC atau gimana, Bro? Iya, kalau Not the Same Love itu website saya pribadi memang. Ya, Itu untuk nah mungkin buku bisa saya. dijelasin juga, Bro, buat Oh iya, website-nya juga itu sekalian. ya notthesamelove.com itu memang itu untuk website pribadi saya, untuk orang-orang yang mau download buku yang saya tulis ya, itu gratis kok ya, PDF yang saya tulis yang ya di buku itu isinya kurang lebih pelajaran-pelajaran apa yang saya dapatkan yang membantu saya untuk saya semakin hidup berkemenangan dalam Kristus. Itu sih. Super sekali. Ya nanti bisa teman-teman bisa diakses webnya, terus bisa di-download bukunya. Sharingnya keren, Bro. Thank you banget, Bro, buat Iya, waktunya. terima Makasih kasih ya. loh udah diundang. Ya, thank you, Bro.